selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kembali lagi dalam ibadah sekolah Minggu bersama Kak Tia Sinaga dan Bang Christian Sitinjak. Tema kita hari ini adalah Tuhan mengasihiku dan ciptaan lainnya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita angkat satu pujian dulu ya. Kita nyanyikan Sinar Terang Anak Raja sambil bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita siapkan hati kita sambil sikap berdoa. Kita nyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi hidup kami. Terima kasih atas pagi ini yang Kau berikan kepada kami semua. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, berikanlah kami hati untuk mau mendengarkan firman-Mu serta melaksanakan firman-Mu, semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita udah mau dengerin firman Tuhan nih. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu pujian. Adik-adik ikutin kakak di rumah ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. uh, uh, Satu kali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, Dialah yang memelihara hatimu juga pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu, juga guru-guru sekolah Minggu, juga orang tua yang selalu setia mendampingi adik-adik sekolah Minggu mengikuti ibadah online sekolah Minggu HKBP Kebonjeruk. Adik-adik sekolah Minggu, ada pepatah mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin ya adik-adik belum ada yang kenal sama Inang, atau mungkin sudah ada. Tapi ada baiknya Inang memperkenalkan diri supaya semua nanti setelah Inang memperkenalkan diri, semua tambah sayang sama Inang. Inang akan memperkenalkan diri. Nama Inang Pendeta Gentina Boru Manalu. Inang sekarang melayani di HKBP Kapuk Sawah, yaitu pagaran dari gereja kita HKBP Kebonjeruk. Nah, adik-adik sekolah Minggu, baik kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats khotbah untuk kita di minggu hari ini, yaitu tertulis dari kitab Kejadian pasal yang ke-9, dimulai dari ayat 8 hingga ayat 17. Inilah isi daripada firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi,
maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah hafal lagu ini, karena Inang semasa anak-anak, semasa anak sekolah minggu, umumnya lagu ini sudah dihafal, yaitu pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Hafalkan? Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau bicara soal pelangi, kita pasti diingatkan pada peristiwa air bah di zaman Nabi Nuh, yaitu seperti nats kita pada hari ini. Di zaman Nabi Nuh, Allah mendatangkan air bah untuk meluluhlantahkan seluruh isi bumi ini. Kenapa Allah meluluhlantahkan bumi ini dengan air bah? Yaitu karena dosa manusia, karena pemberontakan manusia kepada Allah. Tetapi adik-adik sekolah minggu, Nabi Nuh dan keluarganya selamat dari air bah tersebut. Kenapa Nabi Nuh dan keluarganya selamat dari air bah itu? Karena Nabi Nuh adalah seorang yang taat kepada Allah. Nabi Nuh seorang yang setia kepada Allah. Perintah Allah, firman Tuhan, Nabi Nuh selalu menaatinya. Sehingga itulah yang membuat Nabi Nuh dan keluarganya selamat daripada air bah. Adik-adik sekolah minggu, setelah peristiwa air bah,
yang meluluhlantahkan bumi dan air bah reda, maka Allah menghadirkan pelangi. Pelangi yang diakini sebagai simbol perjanjian Allah dengan Nabi Nuh dan dengan manusia dan dengan segala ciptaan Allah. Bahwa Allah dalam perjanjian itu mengatakan bahwa Allah tidak akan lagi meluluhlantahkan bumi ini dengan air bah. Tanda simbol perjanjian itu yaitu pelangi. Adik-adik sekolah minggu, mari kita lihat. Pelangi ternyata tidak hanya disebutkan dalam peristiwa air bah. Di Alkitab kita juga pelangi disebutkan dalam kitab Nabi Yehezkel, di mana kisah Nabi Yehezkel. Nabi Yehezkel adalah seorang bangsa Israel yang ditawan di Babel. Mari adik-adik kita buka Alkitabnya, yaitu kitab Yehezkel pasal 1 ayat 28. Yehezkel pasal 1 ayat 28. Inang akan bacakan isi daripada Yehezkel pasal 1 ayat 28. Ini dikatakan, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Pelangi juga disebutkan dalam kisah, yaitu Rasul Yohanes yang di Pulau Patmos. Ketika Yohanes menerima wahyu dari Tuhan, yaitu tentang kesukaran di masa yang mendatang, maka Rasul Yohanes melihat pelangi di sekitar tahta Allah. Boleh adik-adik sekolah minggu kita buka Alkitabnya, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 3. Wahyu pasal 4 ayat 3 dikatakan demikian. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan juga suatu pelangi melengkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Adik-adik sekolah minggu, maka dapat kita lihat dari peristiwa air bah, kemudian dari kisah Nabi Yehezkel, kemudian dari kisah Rasul Yohanes yang di Pulau Patmos, maka jelas kita lihat bahwa Tuhan hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa pelangi tersebut memiliki 3 makna yang sangat penting. Yang mana itu? Yang pertama, bahwa pelangi adalah simbol perjanjian ilahi. Itulah yang terjadi
pada peristiwa air bah seperti nats kita sekarang, bahwa pelangi dengan bentuk melengkung di atas cakrawala itu menggambarkan kesetiaan Allah terhadap segala ciptaannya. Itu menggambarkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa kasih karunia Allah yang di dalam Yesus Kristus tidak hanya dinikmati oleh orang-orang percaya, tidak hanya dinikmati oleh pengikut Kristus, tetapi kasih karunia Allah yang ada di dalam Yesus Kristus adalah mencakup kepada semua manusia, seperti pelangi yang mencakup segala-galanya, dan semua orang diundang untuk menerima kasih karunia tersebut. Itu yang pertama maknanya. Makna yang kedua, adik-adik sekolah minggu, bahwa pelangi itu adalah simbol kemuliaan Allah. Itulah yang terjadi di kisah Nabi Yehezkiel, bahwa semua unsur warna dalam pelangi itu menunjukkan atau menggambarkan kesempurnaan. Macam-macam warna pelangi itu yang menunjukkan kekayaan dalam kemuliaan Allah. Beberapa warna menunjukkan tentang karakter kesempurnaan tersebut, di mana itu seperti warna biru, itu menggambarkan kesetiaan. Warna biru melambangkan kesetiaan. Kemudian warna merah sebagai lambang cinta, kasih. Warna kuning melambangkan atau sebagai tanda kesempurnaan yang memikat. Warna ungu sebagai warna yang sangat-sangat penting. Dan warna hijau adalah mengingatkan kita tentang kedamaian dunia ini. Warna hijau mengingatkan kita bahwa alam semesta ini adalah sangat menarik. Dan semua warna-warna pelangi tersebut hadir dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan yang kaya, dan semua warna-warni dalam pelangi itu berada dalam keharmonisan. Nah, itulah makna yang kedua. Yang ketiga, bahwa pelangi itu adalah sebagai warna yang di sekitar tahta kerajaan sorga. Itulah yang terjadi dalam penglihatan Rasul Yohanes. Itu yang ketiga. Adik-adik sekolah minggu, maka pesan daripada khotbah hari ini yaitu sebagai orang-orang percaya atau sebagai pengikut Kristus, sepatutnya kita memaknai pelangi itu sebagai tanda kesetiaan Allah, kasih karunia Allah yang mencakup segala ciptaan, kemuliaan Allah yang begitu indah, kehadiran Allah yang kudus di atas tahta kehidupan kita. Kemudian pesan khotbah untuk kita hari ini, kita anak-anak sekolah minggu harus yakin bahwa janji Allah
yang tidak memusnahkan manusia, atau janji Allah yang tidak meluluhlantahkan bumi ini dengan air bah lagi, bahwa itu boleh kita mengerti Allah kita itu sungguh amat baik. Amat baik. Kenapa? Karena Allah itu mengerti perasaanmu, mengerti perasaan kita manusia. Gimana perasaan manusia pada waktu reda air bah? Ketakutan, kekhawatiran. Allah tahu itu. Allah mengetahui perasaan manusia yang ketakutan itu, yang kekhawatiran itu, sehingga Allah mengambil inisiatif untuk membuat hati manusia itu tenang, tidak takut lagi. Untuk membuat hati manusia itu tenang, tidak khawatir lagi. Maka simbol pelangi adalah janji penyertaan Allah kepada kita semua. Adik-adik sekolah minggu, maka untuk merespon janji Allah kepada kita, kita harus tetap respon di dalam iman. Bukan hanya merespon, tetapi menunjukkan respon kita itu harus di dalam bertanggung jawab. Jika Tuhan berkenan menjadikan pelangi sebagai simbol janjinya, maka pelangi itu adalah alat Tuhan untuk mengingatkan kita sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Yaitu untuk menjaga dan melestarikan bumi ini, alam ini. Namun adik-adik sekolah minggu, betapa seringnya kita melupakan janji Allah ini. Betapa seringnya kita melupakan tanggung jawab itu. Kasih Allah yang begitu besar, itu yang menjadi kekuatan kita. Karunia Allah yang begitu besar di dalam Yesus Kristus untuk kita percayai janjinya, maka kita harus menyatakan syukur kita kepada Allah. Tetaplah adik-adik sekolah minggu, kita semua percaya akan janji Allah. Yakini itu, bahwa janji Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah janji yang selalu Tuhan tepati untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami percaya ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami semua tentang peristiwa air bah, tentang kisah Nabi Yehezkel, tentang kisah Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Alkitab menyatakan sebuah tanda pelangi. Tanda pelangi di peristiwa air bah, kisah Nabi Yehezkel, kisah penglihatan Rasul Yohanes. Itu adalah sebuah tanda perjanjian ilahi antara Allah dan manusia dan dengan segala ciptaan di bumi ini. Janji itu adalah penyertaan Tuhan kepada kami umat manusia, khusus kami umat yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami mengingat selalu bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Oleh karena itu kami tidak ada alasan apapun untuk takut menjalani hari-hari hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami.
kami tidak akan khawatir lagi tentang hidup kami ini. Karena janji-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai, melindungi kami. Kami percaya yaitu ya Tuhan, supaya kami anak-anak sekolah minggu, kami mengingatnya selalu hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar terhadap kami. Tuhan peruntukkan bukan hanya untuk kami orang-orang percaya, tetapi kasih karunia Tuhan juga Tuhan peruntukkan untuk semua manusia, semua isi bumi ini. Kami harus yakin dan bersyukur tentang hal itu, tentang kasih karunia Tuhan terhadap kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Tuhan akan tetap hadir di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah hidup anak-anak sekolah minggu, keluarga kami, supaya kami mengingat itu, bahwa segala pergumulan kami, kesulitan hidup kami, persoalan-persoalan hidup kami tidak akan takut menghadapinya semuanya itu, karena bersama Tuhan, bersama penyertaan Tuhan, kami boleh melalui itu di dalam keberanian iman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sudah dengarkan firman Tuhan yang tadi bagaimana Allah mengasihi manusia dan ciptaan yang lainnya. Sebelum kita menutup ibadah, ada sedikit pengumuman nih. Jangan lupa persembahan adik-adik bisa digabung dengan persembahan orang tua untuk dikirimkan bersama-sama ke rekening Gereja HKBP Kebun Jeruk. Sebagai penutup, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, di ibadah kami minggu ini kami mengumpulkan persembahan kami dan kami serahkan kepada Tuhan melalui gereja-Mu HKBP Kebun Jeruk. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati persembahan kami, memberkati gereja HKBP Kebun Jeruk dalam pelayanan memberitakan firman Tuhan, dan semakin nyata kerajaan-Mu di tengah-tengah hidup kami.
Di dalam Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom adik-adik, kali ini Kakak Grace akan mengajak kalian semua untuk sama-sama bikin kreativitas yuk. Bikin kreativitas seperti ini ya. Jadi peralatan-peralatan yang harus adik-adik siapkan, pertama adalah lem, kedua gunting, ketiga double tip, keempat kertas kecil. Adik-adik bisa pilih kertas yang mana saja, warna apa saja sesuai dengan selera adik-adik. Yang kelima ada spidol. Yang keenam ada pensil. Yang ketujuh ada kertas origami. Dan kedelapan ada kertas HVS. Nah, pertama-tama lipat kertas menjadi dua bagian. Setelah itu disejajarkan ya adik-adik. Nah, lalu kertas yang dilipat lagi. Lalu disejajarkan ya adik-adik. Lalu setelah itu kita buka lapisan lainnya dan juga dilipat lagi ya. Nah, setelah itu dilipat lagi menyerupai yang kakak lipat. Nah, setelah itu disejajarkan ya adik-adik. Nah, setelah itu bagian yang belum dilipat bisa dilipat lagi sampai semuanya menyatu ya adik-adik. Dilipat lagi. Kalau sudah terlipat semua bisa disejajarkan ya. Nah, setelah adik-adik lipat kertasnya,
adik-adik bisa gambarkan di atas kertasnya gambar seperti yang kakak gambar ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa gunting pola yang sudah digambar tadi ya. Gunting mengikuti garisnya. Nah, setelah selesai digunting kan ada 2 bagian ya. Kita hanya pakai 1 bagian ya adik-adik. Nah, setelah bentukannya sudah jadi, adik-adik bisa gunting. Gunting menjadi 4 bagian ya adik-adik. Nah, setelah itu kalian bisa gunting kertas origami kalian yang warna biru dan juga warna hijau. Kalian bisa gunting sesuai pola yang kakak sudah gunting ya. Nah, setelah sudah digunting, adik-adik bisa tempel bagian yang berwarna hijau di atas kertas origami yang biru. Kalian bisa tempel di tempat mana saja ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa menempel dengan menggunakan double tip di bagian belakang kertasnya. Adik-adik juga bisa pakai lem. Nah, bagi adik-adik yang menggunakan double tip, hati-hati ya adik-adik karena double tip ini sangat lengket. Kalau tidak hati-hati nanti kertasnya sobek. Nah, setelah ditempel dengan double tip, adik-adik bisa rekatkan di atas gambar buminya ya adik-adik. Nah, kalau sudah ketempel, adik-adik bisa mengaitkan bagian yang paling ujung seperti itu ya adik-adik. Nah, setelah itu kalian bisa tulis di atas kertas kecil Kejadian 9 ayat 8-17, Tuhan mengasihiku dan ciptaan lainnya. Dan setelah itu dilem di balik kertasnya ya adik-adik. Setelah itu ditempel di balik kertas origami yang bumi ya adik-adik. Nah, sudah selesai kreativitas hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan seperti tema dalam 2 minggu ini. Ya, adik-adik sudah siap?
Oke. Pertanyaan pertama. Bulunya putih dan Allah menciptakannya pada hari kelima. Dia adalah simbol perdamaian dan Roh Kudus. Gambarlah binatang ini. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ketiga. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Banyak orang yang menyambutnya dengan bersorak-sorai dan sukacita ketika memasuki Yerusalem. Anak Allah duduk di atas seekor ... Dan Allah menciptakannya pada hari keberapakah? Pertanyaan kedua. Kami adalah keluarga pertama yang dijadikan Allah. Allah memberkati kami untuk beranak cucu. Aku diciptakan dari salah satu tulang rusuk manusia pertama yang dijadikan Allah. Kemudian ia memberi namaku. Siapakah aku dan apa arti namaku dan tertulis di manakah itu?